Beastmaster terhebat. Bab 281. Siapa kamu? Tanya Li Qian sambil menatap gadis asing di depannya dengan ekspresi bingung. Panggil saja aku Irina. Aku datang menemuimu karena masalah Guru Tai, kata Irina dengan tenang setelah melirik Li Qian. Mendengar ini, secerca kesadaran melintas di mata Li Qian, tetapi dia masih bingung. Dia ingat bahwa Tai Lao adalah penjaga gerbang Universitas Penjinak Binatang Sazu, yang menjaga celah dimensi yang ditekan oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu, bukan guru resmi Universitas Penjinak Binatang Sazu. Jadi secara logika, dia seharusnya tidak mempunyai murid, tetapi dilihat dari situasi saat ini, Irina jelas bertindak sebagai muridnya. Karena tidak dapat memahaminya, Li Qian berhenti memikirkannya. Mungkin alasan orang-orang memanggil Tai Lao, guru, hanyalah sebuah gelar kehormatan. Lagi pula, ada pepatah yang berbunyi seperti ini, jika Anda tidak tahu bagaimana cara memanggil seseorang, panggil saja dia, guru, dan Anda tidak akan salah. Halo, Senior Irina, silakan masuk. Meskipun agak penasaran, Li Qian menahan diri dan tidak bertanya apapun. Ia menuntun senior etnis Gaochang itu ke asrama. Setelah Irina duduk, Li Qian bertanya, "Oh Tai, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini? Apakah kamu punya banyak waktu luang?" Li Qian bertanya, tetapi sebenarnya, tanpa bertanya pun, ia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Mengingat hubungannya dengan Tai Lao pasti akan datang menemuinya selama beberapa hari pendaftaran. Satu-satunya alasan ia tidak muncul adalah karena ia terlalu sibuk. Berdasarkan tanggung jawab pekerjaannya, Li Qian sudah memiliki pemahaman umum tentang apa yang disibukkannya. Irina mengangguk dan berkata, memang sulit baginya untuk pergi. Sebenarnya, alasan saya datang menemui Anda hari ini bukan atas perintah Guru Tai, melainkan atas ide saya sendiri. Li Qian agak bingung dan tidak begitu mengerti maksudnya, jadi dia bersikap mendengarkan dengan penuh perhatian dan membiarkannya melanjutkan. Ibuku, Hanke, dan Guru Tai adalah pasangan yang serasi. Mereka juga saling menyukai. Namun, Guru Tai terluka parah oleh binatang peliharaannya dan tidak bisa mencapai tingkat kaisar. Ia merasa tidak cukup baik untuk ibuku, jadi ia tidak pernah mengambil langkah itu. Irina berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya membuat pikiran Li Qian kosong. Ibumu. Li Qian menatap Irina dengan mata terbelalak tak percaya. Irina tahu Li Qian kemungkinan besar salah paham, jadi ia menjelaskan, ayahku meninggal saat aku masih sangat muda. Aku tidak ingin ibuku menua sendirian. Ia harus punya kehidupan dan kebahagiaannya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Irina, Li Qian mengangguk dalam hati. Gadis ini cukup berpikiran terbuka. Dia tidak hanya tidak menolak hal-hal seperti itu, tetapi juga secara aktif mendukungnya. Setelah mendengar penjelasannya, Li Qian secara garis besar mengerti mengapa Tai Lao tidak mengambil langkah itu. Jika dia tidak bisa mencapai level kaisar, Old Tai mungkin tidak akan punya banyak nyawa lagi. Dia mungkin tidak ingin menunda Nona Hanke. Aku mengerti. Jadi, apa yang harus kulakukan? Apa aku perlu ikut denganmu menemui tetua Tai? Li Qian tentu saja senang melihat ini terjadi. Tidak perlu, aku sudah membawa binatang peliharaannya, Golden Pearl Bat, kata Irina, sambil mengeluarkan bola penjinak binatang buatan khusus dari sakunya. Li Qian sedikit terkejut ketika melihat bola penjinak binatang yang dikeluarkan Irina. Apakah ia harus begitu tegas dan mengambilnya secepat itu? Terlebih lagi, dilihat dari bola penjinak binatang yang dikeluarkannya, hubungannya dengan tetua Tai jelas tidak sederhana. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kuncup mutiara emas tetua Tai. Terlebih lagi, fakta bahwa dia datang untuk menemuinya setidaknya membuktikan bahwa Tuan Tai telah memberitahunya tentang masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Li Qian melirik bola penjinak binatang di tangan Irina, lalu menerimanya tanpa ragu. Sambil menerimanya, ia menyebutkan beberapa syarat yang diperlukan, merupakan kehormatan dan janji yang kubuat untuk membantu hewan peliharaan tetua Tai berkembang. Tetua Tai telah menyelamatkan nyawaku, dan inilah caraku membalas budinya. Namun, mengembangkan kuncup mutiara emas menjadi roh laut pasang surut bukanlah tugas yang mudah. Katakan langsung padaku materi dan persyaratan apa yang kau butuhkan. Irina mengerti maksud Li Qian dan berkata langsung, Guru Tai tidak bisa meninggalkan jabatannya tanpa izin. Aku bisa mewakilinya dan berkoordinasi denganmu. Mendengar hal ini, Li Qian tanpa ragu langsung menjelaskan sebagian besar syarat evolusi. Tentu saja, ia menyembunyikan beberapa materi evolusi dan berencana untuk membelinya sendiri. Membalas budi Tai Lao hanyalah salah satu aspek, dan aspek lainnya adalah meningkatkan kewaspadaan. Bagaimanapun, seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Mendengar syarat Li Qian, Irina mengangguk tanpa ragu. Setelah berpikir sejenak, ia memberinya batas waktu, beri aku 3 hari, dan aku akan menyiapkan semua yang kau butuhkan. Setelah berkata demikian, dia melangkah dan bersiap pergi, tetapi pada saat itu, matanya tiba-tiba terfokus ke suatu arah tertentu. Irina melihat ke arah balkon dan berkata dengan tenang, sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Bahkan ada tikus di asrama ini. Junior, aku akan membersihkannya untukmu kali ini sebagai balasan. Mendengar ini, Li Qian tampak bingung, tidak yakin apa yang ingin dikatakannya. Namun, setelah melihat ke arah mana tatapannya terfokus, ia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia hendak berbicara untuk mengingatkannya, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba,
Irina menjentikkan jarinya, dan embusan angin bertiup kencang, langsung menuju ke tempat tersembunyi di balkon. Kemudian, di hadapan tatapan bingung Li Qian, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Setelah menyelesaikan urusannya dengan santai, Irina berdiri tanpa ekspresi, suaranya masih tenang dan nadanya hampir tak tergoyahkan, karena semuanya sudah beres, aku tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Begitu dia selesai berbicara, siswi senior etnis minoritas Gaochang itu melangkah meninggalkan asrama Li Qian tanpa ragu-ragu. Li Qian hanya mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu berjalan cepat, menjulurkan kepalanya keluar balkon asrama untuk memeriksa, dan pemandangan yang disaksikannya membuatnya merasa geli sekaligus tak berdaya. Lu Tianjiao terbaring di lantai dasar dalam kondisi besar dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Untungnya, asramanya hanya di lantai 3, jadi kalaupun dia jatuh, ketinggiannya tidak akan terlalu tinggi. Dengan kondisi fisik Lu Tianjiao, dia pasti akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia tidak akan melihat ke langit sekarang, melainkan melolong kesakitan. Tapi ini hal yang baik, ini memberinya pelajaran dan mencegahnya bersembunyi di balkon untuk menguping sepanjang waktu. Bab 282. Sekitar 5 menit kemudian, Lu Tianjiao kembali ke asrama Li Qian, mengumpat dan memaki. Kak, kukatakan saja, wanita itu terlalu galak. Jangan dekati dia. Kurasa kau harus mempertimbangkan dua orang yang disebutkan sebelumnya. Kurasa kau tidak jatuh cukup keras. Dia harus menjatuhkanmu lagi. Li Qian mengerucutkan bibirnya dan membalas tanpa sopan santun. Pria ini memang baik dalam hal lain, tapi dia tidak punya rasa sopan santun dalam hal bicara. Cepat atau lambat, dia akan menanggung akibatnya. Lu Tianjiao sama sekali tidak peduli. Ia mengusap punggung bawahnya sambil berjalan ke meja kopi, mengambil sebotol air mineral, dan meneguknya. Meski jatuh itu tidak sampai mematahkan tulang, pasti rasanya mengerikan terjatuh dari lantai 3. Sambil minum air, ia bertanya, ngomong-ngomong, tadi aku bersembunyi di sudut balkon, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi samar-samar aku menyadari kalau dia seorang gadis dari suku Gaochang. Siapa ya namanya? Irina, jawab Li Qian lugas tanpa menyembunyikan apapun. Begitu selesai bicara, ia melihat Lu Tianjiao langsung berubah menjadi air mancur manusia, menyemburkan air mineral ke mulutnya. Apa? Tanyanya terkejut, keterkejutannya terlihat jelas di wajahnya. Melihat reaksi berlebihan pria itu, Li Qian bertanya dengan agak bingung, ada apa? Ini Irina, apa kau kenal dia? Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Lu Tianjiao berkata dengan berlebihan setelah mendengar kata-kata Li Qian, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi rumit, dan akhirnya dari rumit menjadi kasihan. Li Qian merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya dan langsung menjelaskan, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku baru saja bertemu dengannya. Dia kesini untuk menyampaikan pesan untuk salah satu seniorku. Baguslah. Lu Tianjiao menghela napas lega setelah mendengar ini. Bagus juga kita tidak berinteraksi. Kedepannya, sebaiknya interaksinya seminimal mungkin. Li Qian semakin bingung. Ia menggaruk kepalanya dan menatap Lu Tianjiao, apa maksudmu? Jangan bicara teka-teki tanpa konteks. Lu Tianjiao merenung sejenak, lalu menggigil seolah teringat sesuatu. Akhirnya, ia menjelaskan, jika Irina yang kau bicarakan adalah Irina yang sama, seorang senior di cabang angin dan petir Akademi Tempur, maka aku harus memberimu saran, sebisa mungkin, sebaiknya kau jaga jarak darinya. Dia sengaja merendahkan suaranya dan melanjutkan, karena, dia wanita yang kejam. Mendengar ini, Li Qian tak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi curiga. Kemungkinannya kecil. Senior Irina mungkin agak angkuh, tapi sepertinya tidak. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia tampak acuh tak acuh dan sangat cantik, tapi sebenarnya. Begini, karena penampilannya yang tampak tidak berbahaya, 3 anak laki-laki pernah berani mendekatinya, dan kemudian. Lu Tianjiao berbicara dengan misterius, menunjukkan bakat seorang pendongeng, dan jeda-jeda narasinya sangat tepat waktu. Li Qian memutar bola matanya dan langsung bertanya, lalu apa yang terjadi? Dari ketiga anak laki-laki itu, yang mengalami luka paling parah telah dirawat di rumah sakit selama seminggu, kata Lu Tianjiao dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan napas. Sungguh mengerikan. Dia adalah seseorang yang tak bisa kau ganggu. Terlebih lagi, setelah mendengarkan perkataan Lu Tianjiao dan mempertimbangkan pengalaman terkininya, tampaknya memang ada tanda-tanda seperti itu. Perkelahian bisa pecah karena perselisihan sekecil apapun. Sebelumnya, Li Qian mengira senior Irina cukup cantik dan memiliki temperamen yang baik, perpaduan Tu Jiao Jiao dan Li Lanying. Sekarang tampaknya semua itu hanya ilusi. Setelah Irina pergi, malam akhirnya menjadi tenang, dan tidak ada lagi yang salah. Sebelum tidur, Li Qian masuk ke toko hewan peliharaan di ponselnya dan membeli beberapa bahan yang dibutuhkan untuk evolusi Golden Pearl Bat. Ia membeli 2 salinan sekaligus, berniat mengikuti jejak Jin Feng dan Jin Yu untuk langsung mengembangkan 2 roh laut pasang surut. Sebelumnya, ketika membantu Sun Ruirui, ia telah berusaha sekuat tenaga agar Li Qian dapat menyelesaikan evolusinya. Melalui evolusi itu, terutama evolusi Jin Yu, Li Qian memahami makna sebenarnya dari evolusi Jin Zhu Beilei, harus ada saling pengorbanan dan saling pencapaian, di mana pengorbanan adalah pencapaian dan pencapaian adalah pengorbanan. Jadi kali ini, Li Qian berencana melakukan eksperimen lagi. Ia memberitahu Irina persyaratannya, dan Irina menyetujuinya tanpa ragu.
Li Qian yakin bahwa Irina memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini dengan baik, jadi dia juga perlu mulai membuat persiapan. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Keesokan paginya, Li Qian bangun dan menatap Lu Tianjiao yang tertidur lelap di sofa ruang tamu. Ia tak kuasa menahan senyum kecut, orang ini. Dia tidak membuang waktu. Setelah mengenakan seragam militernya, dia langsung menuju kantin meja bundar. Sedangkan Lu Tianjiao, dia mungkin akan menggunakan cederanya sebagai alasan untuk tetap di asrama dan bermalas-malasan lagi hari ini. Setelah tiba di kantin meja bundar dan menikmati sarapan sederhana, Li Qian langsung menuju ke tempat latihan kelima. Sesampainya di sana, ia mendapati sekitar separuh siswa di kelompoknya sudah tiba. Li Qian melirik jam dan melihat masih ada 10 menit lagi sebelum waktu berkumpul yang diumumkan instruktur Zhou terakhir kali. Dilihat dari situasinya, mungkin ada beberapa orang yang terlambat. Ternyata, dugaan Li Qian benar. Benar saja, 3 mahasiswa tiba setelah pukul 8.30. Instruktur Zhou menatap ketiga siswa yang terlambat, 2 laki-laki dan 1 perempuan, dengan senyum tipis di wajahnya. Kemudian, tanpa basa-basi, ia memberikan perintah hukuman, 100 push-up, selesaikan dalam 5 menit. Jika tidak selesai, jumlahnya akan berlipat ganda. Mendengar perintah instruktur Zhou, ketiga murid yang terlambat itu langsung menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Mendengar ini, Li Qian tak kuasa menahan senyum. 5 menit, 100 kali push-up, bahkan dengan kondisi fisik yang umumnya prima sebagai penjinak binatang di dunia penjinak binatang ini, menyelesaikan ini bukanlah tugas yang mudah. Setelah lelucon singkat, latihan militer dilanjutkan. Ternyata, latihan kemarin hanyalah pemanasan, dan latihan hari ini jauh lebih intens. Dengan kemampuan fisik Li Qian, tentu saja tidak ada masalah. Namun, Li Qian memperhatikan bahwa beberapa siswa dengan kemampuan fisik rata-rata sudah menunjukkan tanda-tanda ketertinggalan. Li Qian tidak terlalu khawatir tentang ini, percaya bahwa instruktur Zhou akan menangani situasi dengan baik, karena mereka hanyalah siswa akademi pelatihan, bukan akademi tempur. Li Qian yakin instruktur Zhou akan menangani situasi ini dengan baik. Pelatihan pada hari kedua dan ketiga tidak melebihi harapannya. Meskipun intensitasnya meningkat secara bertahap, tidak ada situasi yang tidak terduga, dan semua siswa dapat mengikuti materi pelatihan dengan baik. Namun, situasi ini berbalik sepenuhnya pada hari keempat. Bab 283. Pada hari keempat, setelah berkumpul di tempat latihan kelima, instruktur Zhou tidak langsung memberi perintah untuk memulai latihan hari itu. Sebaliknya, di tengah tatapan bingung para siswa baru, ia membawa mereka ke sebuah tempat misterius. Ini adalah pusat hewan peliharaan sekolah, fungsinya mirip dengan pusat hewan peliharaan kota, tetapi hanya untuk digunakan oleh guru dan siswa sekolah, jelas instruktur Zhou sambil memimpin para siswa memasuki pusat hewan peliharaan sekolah. Setelah memasuki pusat hewan peliharaan sekolah, Li Qian segera melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika Lu Tianjiao mengajaknya berkeliling gedung tersebut, karena lokasinya yang agak terpencil di sudut barat laut sekolah, mereka hanya melihatnya sekilas dari jauh dan tidak benar-benar mendekat untuk mengamatinya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak tahu menahu tentang tata letak bagian dalam pusat hewan peliharaan kampus, seperti kebanyakan mahasiswa baru, dan juga penuh dengan rasa ingin tahu. Ternyata kamu bisa membeli material tipe kehidupan yang dibutuhkan Golden Pearl Boots untuk berevolusi menjadi Tidal Sea Spirit di sini. Li Qian melihat tata letak pusat hewan peliharaan kampus dan langsung menemukan sesuatu yang menarik minatnya. Ia melihat layar besar di dalam pusat hewan peliharaan kampus menampilkan berbagai informasi secara langsung. Ia melihat materi yang dibutuhkan kuncup mutiara emas untuk berevolusi menjadi roh laut pasang surut di layar besar ini. Terlihat pula ketentuan pertukaran bahan-bahan tersebut. Integral. Li Qian sedikit bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa poin-poin ini, dan bagaimana cara mendapatkannya. Suaranya tidak rendah saat ia bertanya, berharap mendapat jawaban. Namun, sebagian besar siswa di barisan yang sama di sekitarnya tampak bingung. Jelas saja, mereka tidak tahu apapun tentang situasi di dalam pusat hewan peliharaan kampus. Sekelompok kecil siswa, yang tampaknya mengetahui sesuatu, baru saja akan berbicara dan memamerkan pengetahuan mereka. Namun, pada saat itu, instruktur Zhou memberikan perintah lain, sekarang, silakan ikuti saya dan berbaris. Setelah berkata demikian, ia memimpin jalan dan berjalan maju, dan para siswa tidak punya pilihan selain mengikutinya. Di dalam pusat hewan peliharaan kampus, ada cukup banyak mahasiswa. Selain mereka, ada juga beberapa mahasiswa, yang kemungkinan besar adalah mahasiswa tingkat akhir. Ketika mereka melihat mahasiswa baru masuk, mereka semua melirik mereka dengan saksama. Saat mereka memeriksanya, mereka berbisik dan mendiskusikannya, tetapi sebagian besar informasinya tidak berguna. Apakah mereka mahasiswa baru tahun ini? Dia terlihat sangat energik. Lihat, siswi-siswi itu benar-benar seksi. Jangan coba-coba merebut mereka dariku. Para siswa junior di tengah kelompok itu juga cukup tampan. Petik 2. Diskusi di antara para siswa senior menimbulkan sedikit gangguan di antara para siswa baru, sehingga menarik perhatian mereka. Beberapa siswa yang lebih berani sudah mulai berinteraksi dengan mereka saat mereka berjalan. Melihat hal ini, instruktur Zhou menjelaskan, saya tahu kalian penasaran, tapi tolong jangan penasaran sekarang. Kalian akan sering mengunjungi tempat ini di masa mendatang.
Selama 3 hari ke depan, kalian akan mengikuti saya ke tempat khusus untuk pelatihan. Setelah pelatihan, kita akan kembali ke sini. Setelah itu, semua pertanyaan atau hal yang ingin kalian ketahui akan dijawab. Nah, jangan buang-buang waktu kalian. Setelah mendengar ini, Li Qian berhenti memikirkannya dan berhenti membuang-buang waktu. Ia hanya mengikuti tim dan menuju halaman belakang pusat hewan peliharaan. Setelah mengamati bagian dalam pusat hewan peliharaan kampus, Li Qian tahu bahwa tempat ini terbuka untuk mahasiswa. Jika memang begitu, berarti akan ada banyak kesempatan untuk saling mengenal di masa mendatang, jadi tidak perlu terburu-buru. Mengikuti rombongan itu, mereka memasuki halaman belakang pusat hewan peliharaan kampus. Lebih tepatnya, Li Qian bahkan tidak tahu apakah itu halaman belakang. Setelah memasuki pusat hewan peliharaan kampus dan melewati sebuah pintu, mereka secara misterius mendapati diri mereka berada di sebuah tempat yang luas, seperti altar. Di sana berdiri sebuah gerbang batu, dan tepat di tengah gerbang itu terdapat tirai cahaya semi-transparan, berputar-putar dan berkilauan. Li Qian melihat beberapa siswa berjalan keluar dari tirai cahaya, sementara yang lain melangkah ke dalam tirai cahaya. Melihat barisan mahasiswa baru seperti ini, sebagian mahasiswa akan berhenti dan menonton sejenak, sedangkan sebagian lainnya akan mengabaikannya, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Ikuti aku dan jangan tertinggal. Instruktur Zhou terus memimpin jalan, sementara serigala peliharaannya, salah satu hewannya, tertinggal di belakang. Dengan manusia dan hewan peliharaan mereka di tengah, mereka melindungi tim baru, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Tempat ini, mungkinkah? Li Qian melihat sekeliling dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Sudah ada beberapa tebakan tentang sifat tempat ini. Akan tetapi, ia tidak dapat mengatakan apapun sebelum hal itu dikonfirmasi, jadi ia hanya bisa menunggu dan melihat. Segera hasilnya akan diungkapkan kepadanya. Di bawah pimpinan instruktur Zhou, kelompok mereka yang beranggotakan 25 mahasiswa baru melewati tirai cahaya gerbang batu satu demi satu. Saat Anda melewatinya, pemandangan di hadapan Anda seolah-olah dunia langsung berubah. Kelompok itu, termasuk para instruktur, berjumlah 26 orang, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di aula yang megah. Tidak ada yang tahu persis di mana aula ini berada atau seperti apa tampilan luarnya. Mereka muncul dari sisi selatan aula, tempat terdapat layar cahaya. Li Qian cukup penasaran. Ia melihat sekeliling dan segera melihat banyak mahasiswa baru seperti mereka, juga dipandu oleh instruktur. Mereka juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kurasa kalian semua sudah punya tebakan karena sudah di sini, meskipun aku tidak bilang apa-apa. Instruktur Zhou melirik semua orang, lalu memfokuskan pandangannya ke sisi utara aula. Di sisi utara aula, seperti halnya di sisi selatan, juga terdapat gerbang batu yang tinggi, megah dan megah. Di dalam gerbang batu, tidak ada panel pintu, melainkan tirai cahaya yang berkabut. Tirai cahaya yang menyerupai air terjun yang jatuh dari langit tertanam di sisi utara aula. Ia berdiri dengan tenang, memancarkan cahaya lembut, memberi orang perasaan misterius dan perubahan. Sesampainya di sana, ternyata di sana ada banyak sekali orang, dan beberapa di antara mereka, dilihat dari pakaian dan penampilan mereka, sepertinya bukan pelajar sama sekali. Orang-orang ini, seperti halnya para siswa senior di sekolah, juga akan melirik dengan penuh selidik ke arah para siswa baru, sebagian dengan rasa geli, sebagian dengan rasa antisipasi, sebagian dengan rasa iri, dan seterusnya. Sebelum para siswa baru sempat berspekulasi liar, instruktur Zhou sudah memberikan jawaban, benar, ini aula petualang. Pintu di belakangnya mengarah ke pusat hewan peliharaan di berbagai penjuru kota Pulau Pasir. Dia berhenti sejenak, ekspresinya berubah sangat serius. Adapun apa yang ada di depan? Gerbang dimensi kota Sasu, menuju ke alam dimensi. Bab 284. Meskipun dia sudah menduganya, Li Qian masih merasa tidak percaya bahwa instruktur Zhou telah mengonfirmasi dugaannya. Itu gerbang dimensi. Jadi, apakah itu berarti kita akan menghabiskan 3 hari ke depan untuk berlatih di alam dimensi? Sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka akan memasuki alam dimensi secepat ini. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan instruktur Zhou, para mahasiswa baru mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kegembiraan tampak jelas di wajahnya. Li Qian sama bersemangatnya. Melihat reaksi para siswa baru, instruktur Zhou melanjutkan dengan tenang, selama 3 hari ke depan, kita tidak hanya akan berlatih di alam dimensi, tetapi juga melakukan penilaian setelah pelatihan. Jika Anda lulus penilaian, Anda dapat langsung dianugerahi lencana petualang. Mendengar ini, ekspresi terkejut Li Qian menjadi lebih jelas. Lencana petualang. Anda sebenarnya bisa mendapatkan lencana petualang secara langsung. Anda harus tahu bahwa lencana petualang ini bukanlah barang biasa. Bisa dibilang itu lulus. Sebuah akses untuk memasuki dimensi dimensional. Ya, Anda memerlukan izin untuk memasuki dimensi dimensional. Bagi orang awam, hanya ada satu cara untuk mendapatkan lencana petualang. Lulus penilaian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penjinak Binatang. Dikatakan bahwa penilaian dibagi menjadi 2 bagian. Tes tertulis dan tes praktik. Ujian tertulis relatif mudah untuk dilalui, karena sebagian besar soal berkaitan dengan bidang dimensi. Ini juga merupakan hal yang sangat diperlukan. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki tentang bidang dimensi, semakin baik peluang Anda untuk bertahan hidup.
Lagi pula, alam dimensi berbeda dari planet leluhur. Selain kota-kota pangkalan yang dibangun manusia, sebagian besar wilayah di alam liar penuh dengan bahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa binasa. Sedangkan untuk pertarungan sesungguhnya, itu sudah jelas. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan tempur penjinak binatang. Tidak seperti penjinak binatang biasa, lulusan 8 universitas besar dikatakan secara otomatis menerima lencana petualang. Tentu saja, bagi beberapa siswa berbakat, mereka biasanya tidak akan menunggu hingga lulus. Biasanya, mereka akan mengikuti penilaian lencana petualang terlebih dahulu. Akan tetapi, kenyataan bahwa ia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya begitu awal di dunia ini, tepat setelah mendaftar di sekolah, masih cukup mengejutkan Li Qian. Bersamaan dengan hal yang tak terduga datanglah kerinduan yang mendalam. Sekarang, setelah menyelesaikan penelitiannya pada jalur evolusi dari Golden Pearl Bat ke Tidal Sea Spirit, kekuatan mentalnya telah melonjak ke peringkat ke-9 elit. Adapun 7 dan 6, kekuatan mereka telah mencapai level ini sejak lama. Karena potensi ras mereka, mereka dapat melepaskan kekuatan tempur seorang pemimpin tingkat pemula, jadi patut dicoba. Setelah membuat keputusan, Li Qian tertanam dalam benaknya kata-kata instruktur Zhou. Dia melirik ke sekelilingnya dan segera menyadari bahwa banyak mahasiswa baru juga yang memiliki pandangan penuh semangat di mata mereka. Tampaknya mahasiswa baru tahun ini benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Sekarang, silakan maju satu persatu untuk menerima lencana sementara. Lencana sementara ini hanya dapat digunakan sebagai bukti satu kali perjalanan pulang pergi dan akan hilang secara otomatis setelah Anda kembali. Ekspresi instruktur Zhou kembali serius. Ingat, begitu kalian memasuki dimensi ini, kalian harus selalu memakai lencana sementara ini dan jangan pernah melepasnya. Setelah mengatakan itu, ia mulai meminta murid-muridnya menghitung. Setelah menghitung, siswa menerima lencana sementara dari instruktur Zhou berdasarkan urutan nomor, dari terkecil hingga terbesar. Li Qian berada di tengah antrian, nomor 12, dan merupakan orang ke-12 yang menerima lencana sementara. Dia memeriksa lencana sementara di tangannya dengan hati-hati. Setelah memeriksanya sejenak tanpa menemukan apapun, dia memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dan memasang lencana sementara berwarna abu-abu muda di dadanya. Beberapa menit kemudian, setelah memastikan semua siswa telah mengenakan lencana mereka, instruktur Zhou kembali mengingatkan, harap kenakan lencana kalian dengan benar. Jika kalian tidak mengenakan lencana saat melewati pemeriksaan keamanan nanti, robot keamanan mungkin akan menyita lencana kalian. Harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia memimpin jalan dan berjalan menuju tirai cahaya di utara. Proses pemeriksaan keamanan sangat sederhana. Tinggal melewati pintu keamanan. Ada robot keamanan yang mengambang di kedua sisi gerbang keamanan, dan setiap kali Beastmaster melewatinya, lampu merah akan dipancarkan. Setelah lampu merah menyala, para penjinak binatang yang tidak memiliki masalah bisa lewat. Mereka yang bermasalah akan dihentikan. Instruktur Zhou berjalan menuju gerbang keamanan, tetapi dia tidak langsung melewatinya. Sebaliknya, dia berhenti di gerbang keamanan. Setelah berhenti, dia melihat ke arah gadis yang pertama dalam antrian, nomor 1, masuk. Mendengar hal itu, gadis yang berada di barisan paling depan tidak ragu-ragu dan berjalan melewati gerbang keamanan dengan kegembiraan di wajahnya. Kilatan cahaya merah menghilang. Hanya dalam beberapa saat, pemeriksaan keamanan selesai, dan gadis itu sudah memasuki sisi lain gerbang keamanan. Nomor 2, lanjutkan. Melihat gadis di depan barisan telah menyelesaikan pemeriksaan keamanan, instruktur Zhou terus memberikan perintah. Dan begitulah yang terjadi, satu demi satu. Hanya dalam waktu sekitar 3 menit, semua mahasiswa baru lulus pemeriksaan keamanan. Barisan 25 mahasiswa baru berkumpul kembali di belakang gerbang keamanan. Instruktur Zhou melanjutkan, mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bahwa di dalam dimensi ini, kami para penjinak binatang telah mendirikan kota-kota pangkalan. Di dalam bidang dimensi celah dimensi di kota Sasu kita ini, telah dibangun 2 kota besar, 3 kota sedang, dan 5 kota kecil. 10 kota ini adalah markas bagi kita, para penjinak binatang buas di dimensi ini. Pada titik ini, instruktur Zhou menunjuk ke layar cahaya tidak jauh dari sana, mengatakan bahwa dengan melewati gerbang dimensi di depan, seseorang dapat memasuki Cloud Sky City. Kota Yuntian adalah salah satu dari 2 kota besar. Begitu memasuki dimensi ini, kita bisa mengamati pemandangan kota, tetapi kita harus tetap disiplin dan tertib. Kita sama sekali tidak diizinkan meninggalkan garis tanpa izin. Jika situasi seperti itu ditemukan, kami akan segera mengembalikan kalian ke sekolah. Instruktur Zhou berkata dengan suara dingin. Setelah berkata demikian, dia menatap tajam ke arah letak layar cahaya itu. Dia melihat waktu. Dia tampaknya sedang menunggu sesuatu dan tidak segera bertindak. Melihat ini, semua siswa baru tampak bingung. Setelah menunggu sekitar 5 menit, mereka bertiga keluar dari layar cahaya satu demi satu dan mendatangi instruktur Zhou. Senior Zhou, sudah lama. Salah satunya adalah pria kekar berjanggut lebat. Ia berjalan lurus, menepuk bahu instruktur Zhou, dan menyapanya dengan ramah. Di samping pria tegap itu, ada seorang pria dan seorang wanita, keduanya masih sangat muda, mungkin berusia pertengahan 20-an. Wanita itu tinggi dan ramping dengan kulit seputih gandum, memancarkan kecantikan yang liar. Pria itu tinggi dan kurus, mengenakan kacamata berbingkai emas, dan berpenampilan anggun dan berbudaya. Mari kita perkenalkan diri.
Setelah mereka bertiga tiba, instruktur Zhou menunjuk ke arah sekelompok mahasiswa baru dan mulai berbicara. Lelaki berjanggut itu adalah orang pertama yang berbicara, dan dengan suara lantang ia berkata, "Namaku, Alduri, kalian bisa memanggilku, Alduri, atau Alduri Senior. Namaku Mukai Suzu, kau bisa memanggilku Suzu atau Suzu Senpai." Mengikuti pria berjanggut itu, wanita jangkung itu juga memperkenalkan dirinya. Terakhir, ada seorang pria berpenampilan anggun, yang perkenalannya sangat sederhana, "Nama saya, Ge Zhengdao." Setelah Adu, Ling, dan Ge Zhengdao memperkenalkan diri, instruktur Zhou menjelaskan situasinya lebih lanjut. Ketiga siswa senior ini akan membentuk tim perlindungan untuk bekerja sama dengan saya guna memastikan keselamatan kalian selama perjalanan dimensi ini. Ingat, bagian dalam dimensi ini penuh bahaya. Jangan pernah meninggalkan kelompok dan bertindak sendirian, atau kalian akan menanggung akibatnya. Bab 285. Li Qian memandang ketiga siswa senior, Adu, Ling, dan Ge Zhengdao, dan telah memperoleh pemahaman awal tentang pelatihan ini. 3 alumni akan dibutuhkan untuk memberikan dukungan, jadi pelatihan ini pasti tidak akan semudah 3 hari sebelumnya. Li Qian bahkan berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa bahaya kecil atau besar. Tentu saja dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Bahaya itu sendiri juga merupakan bagian dari pelatihan. Atau, lebih tepatnya, itu adalah bagian dari suatu uji coba. Setelah semuanya siap, instruktur Zhou tidak membuang waktu lagi dan memimpin sekelompok siswa baru maju. Sosoknya adalah yang pertama menghilang dalam layar cahaya. Gadis di posisi pertama, Li Qian ingat, bernama Gu Yao. Ia melirik punggung instruktur Zhou, dan tanpa ragu, melangkah ke dalam tirai cahaya. Yang lainnya tidak terintimidasi dan mengikutinya. Li Qian berdiri di tengah antrian, tatapannya tegas, berjalan perlahan dan mantap ke dalam antrian. Tepat saat Li Qian dan kelompok murid barunya melangkah memasuki gerbang dimensi, di sebuah ruangan terpencil di aula petualang, seorang pemuda berambut semerah api menatap monitor dengan cemas. Adegan tersebut menggambarkan Li Qian dan rekan-rekannya melangkah ke portal dimensi. Apakah kepala sekolah Park mengambil langkah yang terlalu besar dengan tindakan ini? Tanya pria muda berambut merah itu dengan khawatir. Situasinya semakin bergejolak. Jika memungkinkan, saya yakin kepala sekolah Park juga ingin mereka tumbuh dengan aman. Berdiri di samping pria muda berambut merah itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian rapi, tampak sangat gagah. Ia melanjutkan, apa yang dilakukan Prinsipal Park tidak bisa dianggap sebagai pemaksaan pertumbuhan. Mereka perlu mengalami beberapa cobaan dan kesulitan. Tahun-tahun sebelumnya, hanya beberapa mahasiswa baru luar biasa yang dibawa ke alam dimensi untuk pelatihan, dan banyak orang mengawasi mereka. Kelihatannya berbahaya, tapi sebenarnya cukup aman. Pria muda berambut merah itu menambahkan, tapi tahun ini, pelatihannya diperluas untuk semua mahasiswa baru. Dengan jumlah yang begitu banyak, aku benar-benar khawatir akan terjadi sesuatu yang salah. Tidak akan terjadi apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Wanita berpakaian ketat itu berkata dengan percaya diri, kami telah menempatkan mahasiswa pascasarjana berpengalaman untuk mengawal setiap kelompok mahasiswa baru, jadi pasti tidak akan ada masalah. Apalagi instruktur tahun ini sudah dibina secara khusus, dan tenaga mereka jauh lebih tangguh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Wanita berpakaian ketat itu terus berbicara tanpa henti, dengan begitu banyak lapisan perlindungan, itu pasti bisa memastikan mereka mendapatkan pelatihan yang cukup tanpa bahaya apapun. Mendengar hal ini, alis berkerut pemuda berambut merah itu sedikit mengendur, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kuharap begitu. Sementara itu, di sisi lain cerita, Li Qian dan seluruh kelompok murid barunya telah melangkah ke gerbang dimensi. Setelah melangkah masuk, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah alun-alun besar pada saat berikutnya. Li Qian segera melihat sekelilingnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Di sanalah, sebuah alun-alun batu besar, berbentuk persegi, diperkirakan panjang dan lebarnya sekitar 500 meter. Di tengah alun-alun berdiri sebuah gerbang batu, yang di dalamnya terdapat tirai cahaya berkabut dan berputar-putar. Di bawah tatapan Li Qian, pada saat ini, banyak penjinak binatang keluar dari layar cahaya, dan begitu pula, banyak penjinak binatang memasuki layar cahaya. Saat Li Qian tengah melihat sekeliling dan mengamati, banyak mahasiswa baru dalam antrian bersorak kegirangan. Ah, astaga, ini adalah kota langit awan. Tembok kota ini pasti tingginya setidaknya 100 meter. Gaya arsitekturnya juga berbeda dengan kota Sasu. Bukan berarti berbeda dengan kota Sasu, melainkan berbeda dengan sebagian besar kota di seluruh negeri. Petik 2. Terjadi banyak diskusi di antara para mahasiswa baru, yang dapat didengar Li Qian dengan jelas. Ia melihat ke arah diskusi dan menemukan bahwa meskipun terdapat banyak bangunan di luar alun-alun, sebagian besar berupa bungalow rendah. Hanya ada sedikit bangunan yang sedikit tinggi, apalagi gedung pencakar langit. Li Qian bahkan merasa bahwa tempat ini sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan beberapa kota kabupaten di kehidupan sebelumnya. Kakak senior Ling juga mendengar seruan dan sorak-sorai para siswa baru. Ia memilih beberapa pertanyaan dan menjawabnya, itu normal. Bukan hanya kota Yuntian. Faktanya, semua kota di bidang dimensi berbeda dari bintang leluhur. Melihat para mahasiswa baru berkumpul di sekitarnya, ia memutuskan untuk mulai menjelaskan, dibandingkan dengan planet leluhur kita, dimensi-dimensi itu luas dan tak terbatas.
Selain dunia yang kita lihat, ada dimensi-dimensi yang lebih dalam dan tingkatnya lebih tinggi. Penjinak binatang manusia hanya menempati sebagian kecil wilayah. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, manusia penjinak binatang bukanlah penguasa dimensi. Mereka juga menghadapi berbagai macam masalah dan bahaya. Oleh karena itu, bangunan-bangunan di sini terutama untuk tujuan praktis. Selain tembok kota, umumnya bangunan-bangunan ini tidak lebih dari 10 lantai. Faktanya, seperti yang Anda lihat, bahkan mereka yang berada di lantai 7 atau 8 pun sangat jarang. Mengapa demikian? Seorang siswa bertanya dengan bingung setelah mendengar penjelasan Ling. Kakak senior Ling memandang ke arah mahasiswa baru yang mengajukan pertanyaan itu dan memberikan contoh sederhana. Katakan padaku, jika suatu hari kamu menghadapi bahaya, apakah lebih cepat keluar dari lantai pertama atau kedua, atau turun dari lantai ke-7 atau ke-8? Saya mengerti. Seru mahasiswa baru itu setelah mendengar contoh Ling. Kata-katanya juga memperluas pemahaman Li Qian, jadi dia mengangguk sedikit. Setelah jeda sejenak untuk memberi waktu kepada para siswa baru agar dapat memproses apa yang telah dipelajarinya, ia melanjutkan, lagi pula, basis industri manusia di sini relatif lemah, setidaknya sangat jauh berbeda dari planet leluhur kita. Oleh karena itu, listrik merupakan sumber daya yang sangat berharga di Cloud Sky City. Membangun begitu banyak gedung tinggi dan menjaga agar kota tetap beroperasi membutuhkan lebih banyak listrik. Tepat saat kakak senior Ling selesai menjelaskan, suara instruktur Zhou tiba-tiba terdengar. Dia bertepuk tangan untuk menarik perhatian semua orang, lalu berkata, baiklah, pagi ini, rencana perjalanan kita adalah memasuki Cloud Sky City. Di sini relatif aman. Mulai sekarang sampai jam 1 siang, kalian punya waktu luang. Selanjutnya, saya dan ketiga guru masing-masing akan membawa 6 atau 7 orang dan mengajak kalian berkeliling kota Yuntian. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai meletus dari kerumunan. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan instruktur Zhou, kelompok mahasiswa baru terbagi menjadi 4 tim dan menyebar ke 4 arah melintasi alun-alun. Li Qian dan 5 teman sekelasnya mengikuti senior Adu ke arah timur. Memecah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akan membuatnya lebih nyaman dan fleksibel bagi mereka. Adu senior, apa itu? Setelah berjalan beberapa saat, salah satu anak laki-laki yang agak gemuk menunjuk ke jalan yang agak ramai dan bertanya. Kawasan perdagangan bebas. Mendengar ini, senior Adu menunjuk ke arah itu dan memimpin semua orang ke depan, sambil berbicara sambil berjalan. Begitu memasuki lingkungan itu, semua orang langsung melihat sekeliling. Suasana di dalam cukup ramai, tetapi suasananya tidak kacau. Malah, bisa dibilang tertib. Di dalam blok, di kedua sisinya, terdapat toko-toko yang berderet. Meskipun areanya tidak luas, barang-barang yang dipajang sangat kaya, dan tak berlebihan jika dikatakan memukau. Adu senior menyapa seorang pemilik toko, yang tampaknya sudah lama dikenalnya. Setelah menyapa, ia melanjutkan, kalian bisa berdagang di sini, menukar poin kontribusi, mata uang federal, atau bahkan barter. Tentu saja, kamu juga bisa menunggu sampai kamu meninggalkan dimensi ini dan menukarnya ke berbagai toko hewan peliharaan di luar. Memang akan sedikit lebih merepotkan, tapi harganya akan sedikit lebih tinggi. Anda juga bisa langsung mendaftarkannya di toko hewan peliharaan untuk dilelang atau diperdagangkan, tetapi ketepatan waktunya agak buruk. Li Qian juga penasaran. Ia melihat sekeliling dan segera menemukan beberapa bahan yang dibutuhkannya, buah lonceng angin, bambu angin, dan beberapa bahan yang berhubungan dengan kehidupan. Bahan-bahan itu tampak jauh lebih murah daripada membelinya langsung dari toko hewan peliharaan. Mengangguk sedikit, Li Qian terus mengikuti langkah formasi itu. Setelah melewati blok, rombongan berjalan sedikit lebih lama. Setiap kali mahasiswa baru menemukan bangunan baru atau menarik, mereka akan bertanya. Adu, mahasiswa tingkat akhir, memberikan penjelasan rinci untuk setiap pertanyaan tersebut. Apa itu? Setelah berjalan beberapa saat, sebuah menara setinggi sekitar 10 lantai terlihat oleh para mahasiswa baru. Itulah menara penjinak binatang. Adu senior memandang lokasi menara itu dengan tatapan penuh hormat, kediaman komandan garnisun. Gubernur. Li Qian merenungkan kata itu, tenggelam dalam pikirannya. Adu senior menghadap ke lokasi menara, seolah-olah sedang mengamati sesuatu, dan melanjutkan, kota-kota di dimensi ini berbeda dengan kota-kota di planet leluhur kita. Setiap kota memiliki komandan garnisun, yang merupakan jaminan terbesar bagi keamanan kota. Bagaimana dengan para prajurit di tembok kota? Seorang mahasiswa baru bertanya dengan bingung. Para prajurit itu sebagian besar bertugas sebagai peringatan. Tentu saja, mereka bisa menyelesaikan masalah kecil, tetapi mereka tidak terlalu efektif untuk masalah besar. Senior Adu menggelengkan kepala dan menjelaskan sejenak sebelum kembali memfokuskan pandangannya ke menara. Di kota-kota besar, komandan garnisun biasanya berada di level legendaris. Level legendaris. Jantung Li Qian berdebar kencang saat mendengar ini. Meskipun berbeda dengan kota-kota di planet leluhur kita, bahkan kota-kota besar di dimensi ini hanya berpenduduk sekitar 1 juta jiwa. Namun, mereka yang berani menjelajah ke dimensi ini semuanya adalah umat manusia terbaik, jadi melindungi keselamatan mereka sangatlah penting. Senior Adu terdiam dan menatap sejenak, lalu melanjutkan penjelasannya, seolah-olah mencoba menekankan pentingnya masalah ini. Tanpa para penjaga ini, para penjinak binatang manusia tidak akan mampu membangun diri di dimensi ini.
Kota berukuran sedang adalah Beastmaster tingkat Sein. Kota-kota kecil diperintah oleh Beastmaster tingkat Kaisar. Akhirnya, dia tiba-tiba berbicara dan bertanya, tahukah Anda mengapa kami mengatakan bahwa celah dimensi di kota Sasu ini ditekan oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu kami? Apakah ini ada hubungannya dengan 10 kota ini? Li Qian segera menyadarinya. Senior Adu memandang Li Qian dan mengangguk setuju, ya, hampir semua komandan garnisun di 10 kota ini adalah profesor atau dekan Universitas Penjinak Binatang Sasu kami, atau lulusan Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Selanjutnya, rombongan melanjutkan penjelajahan mereka ke kota Yuntian. Meskipun kota Yuntian disebut-sebut sebagai kota besar, kotanya sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Sekitar tengah hari, kami selesai berbelanja. Tentu saja, ini juga ada kaitannya dengan fakta bahwa mereka hanya mengunjungi beberapa area utama dan gedung utama. Misalnya, mereka pada dasarnya tidak pernah pergi ke sisi barat dan utara atau daerah pemukiman. Melihat ini, Senior Du menyarankan, baiklah, kita sudah cukup melihat-lihat. Ayo kita cari makan. Senior Adu awalnya berencana untuk mentraktir semua orang dengan hidangan sederhana, hanya beberapa lauk tumis, tetapi Ding Gan Mao, pria agak gemuk yang berbicara sebelumnya, dengan murah hati menambahkan lebih banyak lauk untuk semua orang. Melihat hal ini, Li Qian tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati, memang, uang selalu merupakan aset yang kuat. Setelah makan siang, rombongan tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke alun-alun. Senior Du, bukankah instruktur Zhou bilang kita akan bertemu pukul 1? Waktu pertemuannya jam 1. Alasanku datang setengah jam lebih awal adalah karena ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu. Senior Adu tersenyum dan berkata, sore ini, tempat latihan kita adalah hutan bayangan bulan di luar kota. Pergilah ke catatan misi Pet Center dan lihat apakah ada misi yang cocok. Kalau ada, kamu bisa menerimanya terlebih dahulu. Pusat penjinakan binatang terletak di sisi utara Central Plaza. Lokasinya hanya beberapa langkah setelah Anda tiba di Central Plaza. Ketika kelompok yang berjumlah 7 orang itu tiba di pusat penjinakan binatang, mereka mendapati bahwa sebuah tim kecil telah tiba dan berkumpul di bawah layar untuk mengamati beberapa informasi. Itu dia. Melihat perhatian semua orang terfokus pada titik itu, Senior Adu menambahkan. Mendengar ini, keenam mahasiswa baru itu langsung menghampiri. Ada misi untuk mengumpulkan taring tajam kucing berekor 2. Ada juga tugas untuk mengumpulkan rumput giok. Petik 2. Mendengar diskusi para siswa, Li Qian bertanya, Senior Du, bagaimana jika 2 orang menerima misi yang sama pada saat yang sama? Senior Du tersenyum tipis, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Siapapun yang menyerah terlebih dahulu akan mendapat hadiah. Tentu saja, jika itu misi tanpa batasan jumlah percobaan, maka itu tidak masalah. Selain itu, ada beberapa tugas yang tidak memerlukan persetujuan. Selama Anda membawa kembali materi tugas, Anda dapat menerima dan menyelesaikannya di tempat. Mendengar ini, Li Qian tidak ragu lagi dan segera pergi untuk memeriksa. Tangkap kucing hidup-hidup, misi ini menarik. Ia cepat-cepat menelusuri daftarnya. Tidak banyak misi yang berhubungan dengan hutan bayangan bulan, tetapi salah satunya menarik perhatiannya. Melihat Senior Du telah mengikutinya, Li Qian terus bertanya, Senior Du, apakah Anda tahu tentang misi ini? Ini misi tanpa batas jumlah. Adu Senior menatap Li Qian sejenak, senyum tipis tersungging di bibirnya. Misi ini sempurna. Aku tahu beberapa informasi rahasia. Informasi ini dikeluarkan oleh Asosiasi Peternak Kota Sasu. Alasan penangkapan kucing ekor 1 dalam skala besar ini tampaknya karena seorang peternak di asosiasi tersebut telah meneliti evolusi mutasi kucing ekor 1, yang potensi rasnya jauh lebih tinggi daripada kucing ekor 2 dan ekor 3. Aku mengerti. Seru Li Qian dengan ekspresi tiba-tiba menyadari sesuatu. Bab 286. Tepat ketika Li Qian sedang berbicara dengan Senior Adu, instruktur Zhou muncul di pintu masuk pusat hewan peliharaan bersama 7 siswa. Ia melihat sekeliling dan mendapati semua siswa baru telah tiba. Ia mengangguk kecil dan berkata, bagus sekali. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita berangkat terlepas dari waktu atau tidak. Setelah berkata demikian, ia memimpin para siswa baru keluar dari pusat hewan peliharaan Cloud Sky City. Setelah meninggalkan pusat hewan peliharaan, para siswa baru berkumpul di alun-alun pusat, berbaris lagi, dan kemudian langsung menuju gerbang selatan. Kota Yuntian memiliki 4 pintu keluar, yaitu 4 gerbang di timur, barat, selatan, dan utara. Alasan utama untuk keluar melalui gerbang selatan adalah karena itu adalah titik terdekat dengan hutan bayangan bulan. Hutan terang bulan menjadi tujuan mereka untuk latihan ini. Di gerbang selatan, terdapat tentara robot yang menjaga area tersebut. Mereka tampak berlevel tinggi, dan mereka tidak bereaksi sama sekali ketika Li Qian dan kelompoknya lewat. Tentara robot ini sangat kuat, dan kekuatan masing-masing dari mereka telah mencapai tingkat komandan. Kakak senior Ling menjelaskan kepada para siswa baru, selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk beragregasi dan berekombinasi. Setiap 3, 5, atau 9 robot dapat berekombinasi untuk membentuk robot baru. Pada puncaknya, mereka dapat mencapai level tertinggi Overlord. Mereka tidak hanya melindungi keamanan kota Yuntian, tetapi juga menjaga ketertibannya. Jika ada yang membuat kerusuhan di kota, mereka akan ditangkap dan ditindak. Seperti yang dijelaskan Ling, kelompok itu melangkah keluar dari gerbang kota.
Setelah meninggalkan gerbang kota, Instruktur Zhou mengulurkan tangannya, dan sebuah tas tiba-tiba muncul di tangannya. Pakai jam tangan komunikasi khusus ini. Tidak ada sinyal ponsel di sini, perintah Instruktur Zhou sambil mengeluarkan selusin benda mirip gelang dari tas. Setelah membagikan gelang, Instruktur Zhou menambahkan, ingat juga, jika kalian menghadapi situasi khusus, seperti lingkaran cahaya yang tiba-tiba muncul atau makhluk gaib yang luar biasa ganas, kalian tidak boleh menyerang secara gegabah, dan kalian tidak boleh masuk ke dalam. Kalian harus segera melapor kepada kapten atau saya. Yai, akhirnya aku bisa memulai petualangan sesungguhnya. Ami, jika kamu menghadapi bahaya nanti, ingatlah untuk bersembunyi di belakangku. Jaga dirimu baik-baik. Aku tak pernah menyangka bisa melangkah ke dimensi lain secepat ini setelah masuk ke Beast Taming University. Petik 2. Setelah mengenakan gelang, para siswa mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan terlihat jelas bahwa mereka sangat bersemangat. Kali ini, Instruktur Zhou tidak menghentikan para mahasiswa baru dari berceloteh. Dalam perjalanan menuju hutan Monsadok, Senior Adu memimpin para siswa dan mulai menceritakan kepada mereka tentang situasi hutan Monsadok. Secara umum, jika kita mengelompokkannya berdasarkan sistem level beberapa game daring di kehidupan saya sebelumnya, Monsadok Forest ini paling-paling akan dianggap sebagai peta pemula. Makhluk gaib yang paling umum dalam permainan terbagi dalam 3 kategori, kucing berekor 1, kucing berekor 2, dan kucing berekor 3. Laba-laba yang sangat berbisa dan laba-laba warna-warni. Serta ulat sutra katun putih dan kupu-kupu yang sedang tidur. Makhluk luar biasa lainnya juga ada, tetapi tidak sebanyak atau terkonsentrasi seperti ketiga jenis ini. Dengan cara ini, para mahasiswa baru, mengikuti Instruktur Zhou dan 3 siswa senior, berjalan sekitar 2 jam dan tiba di garis pemisah yang sangat jelas. Di balik batas, ke arah mereka datang, tampak semak-semak rendah dan padang rumput luas, sedangkan di depan batas, tampak hutan lebat yang menonjol, bagai lautan pepohonan yang tak berujung. Pohon zamrud, perak, kuning, dan bahkan merah dapat ditemukan di lautan pepohonan ini, menjadikannya benar-benar megah. Li Qian yakin bahwa baik kehidupan sebelumnya di bumi maupun planet leluhurnya dalam kehidupan ini tidak pernah menyaksikan pemandangan seindah itu. Pemandangan seperti itu hanya dapat muncul di bidang dimensi. Hutan terang bulan ada di depan. Siswa senior Adu, yang memimpin rombongan, melirik hutan di depan, lalu menoleh ke Instruktur Zhou, yang selangkah di belakangnya, dan menyarankan, tidak nyaman bagi kita yang berkelompok seperti ini untuk bergerak bersama-sama. Mari kita lakukan seperti sebelumnya dan bagi menjadi 4 tim kecil. Ya, tidak nyaman bagi mereka untuk melakukan uji coba jika semua orang bersama. Instruktur Zhou mengangguk setuju. Setelah menyusun rencananya, Instruktur Zhou tanpa membuang waktu. Ia langsung menghampiri semua siswa baru dan mengumumkan rencana selanjutnya, di depan terbentang hutan bayangan bulan. Kami sudah menjelaskan secara detail tentang hutan bayangan bulan dalam perjalanan ke sini. Sekarang, keempat tim kami akan berpisah dan memulai operasi. Para mahasiswa baru mendengarkan pengaturan Instruktur Zhou dan tidak banyak bicara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik karena mereka mampu diterima di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Oleh karena itu, mereka tahu betul bahwa berkumpul bersama dengan ribut seperti ini, seperti piknik, tidak akan memberi mereka pengalaman nyata apapun. Mereka diam-diam menerima pengaturan Instruktur Zhou. Tentu saja, meskipun mereka punya ide lain, itu sia-sia. Mereka tidak berdaya dan tidak punya suara saat itu. Para siswa, begitu kalian memasuki hutan bayangan bulan, semuanya akan bergantung pada kalian. Setelah membuat pengaturan, keempat tim segera beraksi. Seperti sebelumnya, ketua tim Li Qian masih senior Adu. Ia memimpin semua orang ke arah barat laut, sambil berbicara. Senior Adu, bagaimana denganmu? Kata-kata senior Adu langsung membangkitkan rasa ingin tahu sekelompok mahasiswa baru. Adu senior tersenyum tipis, biasanya, aku tidak akan mengambil tindakan. Kalau aku melakukannya, berarti sidangmu sudah selesai dan kamu boleh pulang lebih awal. Di antara ke-6 orang itu, Ding Ganmao, seorang anak laki-laki bertubuh agak gemuk namun periang, berkata dengan yakin setelah mendengar hal itu, jangan khawatir, senior Adu, kita pasti akan menyelesaikan pelatihan ini dengan lancar. Rasa percaya diri itu bagus. Senior Adu pergi setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan lurus ke depan. Melihat senior Adu pergi, kelompok 6 orang itu tidak langsung mengikutinya. Anak laki-laki yang agak gemuk, Ding Ganmao, mengangkat tangannya dan menyarankan, sebelum kita masuk, mari kita bahas peran apa saja yang kita kuasai di tim. Li Qian mengangguk pelan, menyetujui pendekatan Ding Ganmao. Ini memang ide yang bagus. Setidaknya bisa meningkatkan kemungkinan menyelesaikan pelatihan. Itu akan membuat mereka terlihat seperti tim, bukan geng. Melihat tidak ada yang keberatan, Ding Ganmao menawarkan diri dan berbicara lebih dulu, menjelaskan situasinya, saya pergi dulu. Nama saya, Ding Ganmao. Saya baru saja memasuki level elit. Saya punya 2 hewan peliharaan, 1 tipe es dan 1 tipe air. Mereka jago menyerang dan mengendalikan medan. Saya pemain tingkat 9 biasa, dan saya punya hewan peliharaan tipe angin yang bisa memberikan dukungan. Saya juga punya binatang peliharaan jenis fighting, yang unggul dalam pertarungan jarak dekat. Petik 2. Berikutnya, para siswa baru membagikan informasi mereka, dan segera tiba giliran Li Qian untuk melaporkan.
Bab 287. Melihat semua orang telah berbagi informasi mereka, Li Qian tidak ragu-ragu dan mengikutinya, berkata, saya juga punya dua binatang peliharaan, keduanya dengan atribut ganda, es, api, angin, dan air. Saat dia selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Ada apa ini? Dua hewan peliharaan. Dan keduanya punya atribut ganda. Apa artinya ini? Ini tidak hanya berarti bahwa tingkat kekuatan Li Qian telah mencapai tingkat elit, tetapi juga bahwa potensi spesies binatang peliharaannya mungkin sangat tinggi. Dalam dunia penjinakan binatang buas ini, jumlah atribut tidak sepenuhnya mewakili kekuatan hewan peliharaan atau tingkat potensi rasnya, tetapi dalam keadaan normal, keduanya dapat disamakan secara langsung. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak mahasiswa baru menatap Li Qian dengan antisipasi di mata mereka. Li Qian terkekeh dan melanjutkan, itu bisa digunakan untuk kontrol atau menghasilkan kerusakan. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah mendengarkan perkenalan diri Li Qian, Ding Ganmao tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tim kita sangat lengkap, dengan para penyalur kerusakan, pengendali, dan penyembuh. Aku lebih percaya diri menghadapi ujian yang akan datang. Sementara itu, setelah berjalan beberapa jarak, Senior Adu berbalik dan melihat percakapan mereka, lalu mengangguk sedikit. Setelah memperoleh pemahaman umum mengenai situasi masing-masing, kelompok tersebut berkumpul lagi untuk membahas sebentar mengenai koordinasi taktis. Itu disebut koordinasi taktis, tetapi dalam waktu sesingkat itu, bagaimana taktik yang rumit dapat dirancang. Setelah berdiskusi beberapa menit, mereka hanya menyetujui beberapa prosedur operasional dasar. Ding Ganmao memimpin sebagai pengendali utama, sementara Amelia, yang memiliki hewan peliharaan tipe kayu, bertugas sebagai pengendali sekunder. Siswa laki-laki Jangkung Wang Zonghan juga mencapai tingkat elit dalam hal kekuatan, dan hewan peliharaannya termasuk hewan peliharaan tipe emas yang pandai menyerang, jadi ia mengambil peran sebagai DPS utama, sementara Li Qian mengambil peran sebagai sub-DPS. Gadis lain, Hu Wenjing, memiliki hewan peliharaan tipe kehidupan dan bertindak sebagai penyembuh, yang bertanggung jawab atas pekerjaan penyembuhan tim. Terakhir, ada seorang anak laki-laki kurus berkulit putih, agak mirip anak laki-laki kecil yang lucu, bernama Wu Mingming. Ia memiliki shadow leopard tipe gelap dan bertugas sebagai pencari bakat dan agen bebas tim. Setelah pembagian tugas jelas, tim pun berangkat dan langsung menuju hutan bayangan bulan. Dari awal hingga akhir, Senior Adu hanya menonton dari pinggir lapangan, tanpa berkata apa-apa dan tanpa melakukan apapun. Di dalam hutan terang bulan, pepohonan menjulang tinggi dan menghalangi sinar matahari. Begitu Li Qian masuk, ia merasakan hawa dingin yang tak biasa. Itulah kesejukan unik yang tercipta karena terus-menerus terhalangnya sinar matahari. Kesejukan ini sangat umum di hutan. Li Qian sama sekali tidak terkejut. Rombongan 6 orang itu memasuki hutan lebat, ekspresi mereka semua serius. Bagaimanapun, ini adalah petualangan nyata pertama kita, jadi ada baiknya untuk selalu berhati-hati. Untuk menghindari memiliki terlalu banyak hewan peliharaan, membuat mereka terlalu mencolok, atau menakuti beberapa makhluk luar biasa dan dengan demikian gagal mencapai efek pelatihan yang diinginkan, kelompok tersebut tidak memanggil semua hewan peliharaan mereka. Hanya 3 kepala yang dipanggil. Macan tutul bayangan Wu Mingming memimpin jalan, membersihkan jalan tepat di depan. Ia sangat cepat dan dapat langsung menghindari bahaya. Burung lonceng Ami adalah hewan peliharaan keduanya. Burung lonceng berukuran kecil, memiliki indera yang tajam, dan cepat. Saat terbang di atas kepala, mereka juga dapat berfungsi sebagai alat pengintaian. Terakhir, ada prajurit terakota besi emas milik Wang Zonghan, hewan peliharaan humanoid yang mengikuti kelompok tersebut. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, ia tidak jauh berbeda dengan penjinak binatang manusia. Kelompok itu memasuki hutan bayangan bulan, dengan Senior Adu menemani mereka dengan santai, tidak menunjukkan niat untuk ikut campur. Saat mereka masuk lebih dalam, Li Qian menyadari udara menjadi semakin dingin. Selama 5 menit pertama setelah masuk, tidak terjadi apa-apa. Mereka menemukan beberapa ulat sutra putih, tetapi para siswa tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka hanya mencari di area tersebut dan menemukan beberapa kepompong. Li Qian ingat melihat misi di pusat hewan peliharaan kota Yuntian untuk mengumpulkan kepompong ulat sutra katun putih. Tampaknya ulat sutra yang baru lahir yang mengumpulkan kepompong telah mengemban tugas ini. Ulat sutra putih hampir tidak memiliki kekuatan tempur, jadi Li Qian tidak terlalu khawatir. Ia hanya menonton dengan tenang dari pinggir lapangan tanpa campur tangan. Setelah mengumpulkan beberapa kepompong ulat sutra putih, kelompok itu melanjutkan perjalanannya. Setengah jam kemudian, rombongan tiba di dekat sebuah kolam kecil, seukuran kolam ikan di pedesaan. Li Qian sedikit mengernyit sambil menatap kolam. Ia sebenarnya tidak ingin berlama-lama di sana, tetapi beberapa rumput giok yang tumbuh di tepi kolam menarik perhatian Hu Wenjing dan Wu Mingming. Jelas, mereka bermaksud mengumpulkan beberapa rumput giok ini untuk menyelesaikan tugas ini. Hati-hati. Li Qian mengerutkan kening dan mengingatkannya, tetapi masih khawatir, dia memanggil 7 lagi. Naga besar bersisik biru itu menarik perhatian semua orang begitu kemunculannya. Bukan hanya Ding Ganmao dan Wang Zonghan, bahkan siswa Senior Adu, yang telah lulus, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan saat melihat naga bersisik biru yang tiba-tiba muncul. Hanya dengan melihat kekuatan mengerikan dari naga banjir bersisik biru, seseorang dapat menebak kekuatan tempurnya bahkan tanpa mengetahui detailnya. Pasti sangat luar biasa.
Senior Adu segera mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti telepon seluler dan menyorotkannya ke Seven. Setelah mengambil gambar, dia berseru kaget, naga banjir bersisik biru, berpotensi mencapai peringkat kelima penguasa. Li Qian, hewan peliharaanmu sungguh istimewa. Ding Ganmao juga melihatnya, matanya berbinar. Sebagai hewan peliharaan generasi kedua dengan potensi menjadi hegemon, ia tidak terlalu peduli. Namun, naga banjir bersisik biru berbeda. Ia mengetahui beberapa rahasia dan bahkan lebih menyadari potensi mengerikannya. Setelah menyampaikan pernyataan itu, ia tetap diam, karena tahu betul bahwa saat itu bukan saat yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Li Qian tidak menanggapi, tetapi malah memusatkan pandangannya tajam ke arah Hu Wenjing, yang sudah berjalan mendekat untuk memetik rumput giok. Tepat pada saat itu, riak-riak muncul di kolam, dan seekor buaya dengan satu tanduk di kepalanya tiba-tiba keluar. Itu buaya. Wang Zhonghan segera memperingatkan. Akan tetapi, karena jaraknya terlalu dekat, saat Hu Wenjing bereaksi, sudah terlambat untuk menghindar. Melihat buaya raksasa itu menerjangnya dengan ganas, Hu Wenjing membeku di tempat, jiwanya berdebar kencang di dadanya, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Gale Slash. Tepat saat itu, di saat kritis, diiringi teriakan pelan, bila angin berbentuk bulan sabit tiba-tiba menyambar, tepat mengenai rusuk samping buaya bertanduk itu. Bang! Suara mendesing. Buaya itu tersambar bila angin berbentuk bulan sabit yang tiba-tiba muncul dan jatuh kembali ke dalam air, untuk sementara waktu menghindari krisis. Baru pada saat itulah semua orang menyadari apa yang tengah terjadi dan melihat ke arah dari mana bila angin berbentuk bulan sabit itu dipancarkan. Itu adalah naga banjir bersisik biru milik Li Qian. Melihat naga banjir bersisik birulah yang datang tepat waktu untuk mengusir buaya tanduk tajam, semua orang tak dapat menahan perasaan lega, sementara juga merasa agak bingung. Bagaimana Li Qian mengetahui keberadaan musuh dan langsung bereaksi? Bab 288. 7. Turun dan habisi dia. Diserang oleh Gale Slash milik 7, buaya bertanduk 9 tingkat biasa ini, yang sifat aslinya telah terungkap oleh mata penglihatan sejati Li Qian, tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Li Qian memberi perintah langsung, dan Qizai tidak ragu sedikit pun, langsung mengikuti perintahnya untuk mengejar. Atribut Seven juga mencakup air, jadi bertarung di air tidak akan merugikannya. Lagi pula, dengan keunggulan level yang begitu signifikan, ia sudah melukai targetnya dengan parah hanya dengan satu serangan, jadi Li Qian sama sekali tidak khawatir. Sebenarnya, jika buaya ini tetap diam di dalam air dan tidak muncul ke permukaan, Li Qian tidak akan repot-repot membunuhnya. Namun, sekarang, kemungkinan itu telah hilang. Karena Li Qian telah bertemu dengan makhluk gaib yang agresif, tentu saja dia tidak akan membiarkannya terus menimbulkan kekacauan. Di lain waktu, jika dia bertemu pendatang baru di alam dimensi, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya, jadi Li Qian sama sekali tidak berhati lembut saat menyerang. 7 orang itu terjun ke dalam air, dan kolam kecil itu berubah menjadi bak mandi setelah ia masuk, dan dengan cepat menjadi keruh. Pertarungan itu hanya berlangsung sekitar 2 menit sebelum berakhir. Melihat Qizai kembali ke sisinya dengan penuh kemenangan, Li Qian menepuk-nepuk kepala Qizai dengan puas untuk menunjukkan dukungannya. Bagaimana dengan buaya itu? Hu Wenjing, yang nyaris lolos dari maut, menatap Li Qian dan bertanya. Meskipun ia berkata itu pertanyaan, ia sudah menebak jawabannya di dalam hatinya. Benar saja, saat berikutnya, jawaban Li Qian mengonfirmasi kecurigaannya, dia sudah mati. Li Qian, bagaimana kau tahu ada penyergapan di kolam ini? Wang Zhonghan menghampiri dan bertanya dengan nada agak bingung. Li Qian tidak menyembunyikan apapun dan dengan jujur menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu ada makhluk luar biasa yang bersembunyi di kolam ini. Lalu apa yang kau lakukan? Wang Zhonghan semakin bingung mendengarnya dan langsung mendesak untuk menjawab. Li Qian berkata sambil tersenyum, sangat mudah. Saya belum melihat sumber air apapun di sepanjang jalan, yang berarti kolam ini kemungkinan besar satu-satunya sumber air dalam radius beberapa kilometer. Setelah mendengar bisikan Li Qian, Wang Zhonghan segera menyadari, karena ini satu-satunya sumber air di dekat sini, makhluk-makhluk luar biasa di daerah ini pasti akan datang untuk meminumnya. Li Qian mengangguk. Aku tidak yakin apakah ada makhluk luar biasa yang bersembunyi di sini, tapi mengingat hal itu, selalu baik untuk berhati-hati. Aku mengerti. Ding Ganmao tampak tercerahkan setelah mendengar penjelasan Li Qian. Li Qian sangat baik, sangat bijaksana. Senior Du muncul di waktu yang tepat dan memberinya semangat. Setelah insiden kecil yang berakhir tanpa cedera serius, rombongan melanjutkan perjalanan. Berbekal pengalaman Hu Wenjing sebagai presiden, kewaspadaan semua orang meningkat. Ini bukan Cloud Sky City, juga bukan bintang leluhur. Jika Anda menghadapi bahaya di sini, ada risiko nyata untuk binasa. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, dan Li Qian sekali lagi menyelamatkan Qizai. Ukurannya begitu besar sehingga saat ia muncul saat tidak ada pertempuran, ia terasa seperti sedang berparade keliling kota. Pada waktu luangnya, Li Qian juga melihat gelang komunikasi sementara yang dibagikan oleh instruktur Zhou. Layar gelang menunjukkan bahwa ketiga tim lainnya juga bergerak, tidak jauh. Keempat tim, yang disusun menyerupai bentuk kipas, bergerak maju sambil menjaga jarak tertentu. Kelompok itu terus bergerak maju dengan langkah lambat. Selama waktu ini, Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa cara teman-teman sekelasnya memandangnya telah berubah. Li Qian tidak terlalu khawatir.
Kekuatan itu seperti wanita hamil. Suatu saat akan terungkap. Setelah serangan buaya, segalanya berjalan jauh lebih lancar setelahnya. Saat senja menjelang, Senior Adu, yang telah mengamati dari samping, tiba-tiba berbicara, mari kita berkemah di sekitar sini malam ini. Tempat yang dipilihnya cukup bagus. Tidak seperti tempat lainnya, tempat itu bebas dari pepohonan dan memiliki beberapa batu yang menonjol, meskipun tidak terlalu besar. Li Qian pergi untuk melihat dan menemukan banyak abu karbon di bawah bebatuan, yang menunjukkan bahwa tim sering berkemah di sini. Li Qian mengangguk, tidak menyatakan keberatan. Karena ini adalah tempat perkemahan yang umum bagi para petualang, seharusnya tidak ada masalah besar. Melihat Li Qian berjalan mendekat, memeriksa area sekitar, dan kemudian mengangguk, kelompok itu perlahan mulai bergerak. Ketika Senior Adu melihat ini, senyum tipis muncul di bibirnya. Tampaknya, setelah serangan buaya, Li Qian secara bertahap menjadi pemimpin opini di antara kelompok ini. Ini merupakan hal yang baik, namun belum tentu merupakan hal yang baik. Sebab, dalam keadaan normal, hanya ada satu pemimpin opini dalam satu tim. Memikirkan hal ini, dia melirik Wang Zhonghan, sengaja atau tidak sengaja. Rombongan itu mendirikan kemah, mengeluarkan tenda, dan mulai beraktivitas. Dengan burung lonceng, macan tutul bayangan, dan prajurit terakota besi yang berjaga di samping mereka, mereka tak perlu khawatir soal keselamatan. Setelah sekitar setengah jam bekerja, tenda akhirnya didirikan dan api unggun pun dinyalakan. Semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mulai makan malam. Makan malam adalah makanan yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Instruktur Zhou telah memberikan instruksi saat pelatihan berakhir dan kelompok itu dibubarkan kemarin sore. Pada awalnya, semua orang mengira mereka akan melakukan latihan, tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa mereka akan datang ke dimensi lain. Kalung spasial Li Qian juga berisi banyak makanan, termasuk mie instan, roti, kue-kue kecil, dan air minum kemasan. Melihat teman-teman sekelasnya makan dan mengobrol dengan riang, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa mereka seharusnya tidak terlalu terpengaruh. Tepat saat dia tengah memikirkan hal itu, sesosok ramping muncul di depannya. Li Qian, terima kasih. Kalau saja bukan karenamu. Kata Hu Wenjing penuh rasa terima kasih. Li Qian tersenyum dan melambaikan tangannya, bukankah aku sudah berterima kasih? Sudah sewajarnya teman sekelas saling membantu. Oh, ya, ini beberapa tanaman rumput giok untukmu. Hu Wenjing mengeluarkan 3 tanaman mirip pakis yang seluruhnya berwarna hijau giok dari peralatan spasialnya dan menyerahkannya kepada Li Qian. Li Qian melambaikan tangannya lagi, tidak perlu, aku tidak menerima misi itu tidak akan ada gunanya bagiku. Kalau kau benar-benar ingin membantuku, awasi jejak kucing ekor 1. Aku sudah menerima misi untuk menangkapnya. Melihat gadis itu berterus terang dan tampak merasa bersalah, Li Qian mengajukan permintaan. Oke, aku pasti akan mengawasimu, kata Hu Wenjing. Ngomong-ngomong, kamu kelas berapa? Aku akan mentraktirmu makan malam setelah latihan ini. Begitu dia selesai bicara, sebuah kepala besar muncul dan berkata, kayaknya aku dengar ada yang bilang mereka mau traktir semua orang makan, jadi kenapa mereka nggak ngundang aku? Aku seneng banget kalau dapat makanan gratis. Bab 289. Setelah makan malam, mereka berenam berdiskusi tentang giliran berjaga di malam hari dan kemudian tidur. Shift malam Li Qian dijadwalkan terakhir, dari jam 4 pagi hingga jam 6 pagi besok. Melihat bahwa dia tidak ada hubungannya saat ini, Li Qian langsung merangkak ke dalam tenda dan mulai beristirahat. Ini ada di dalam bidang dimensi, di mana tidak ada koneksi internet, jadi dia tidak dapat menggunakan kacamata VR untuk membaca buku. Yang terpenting, dalam bidang dimensi, seseorang harus menghemat energi dan mempertahankan kinerja puncak, karena pertempuran dapat terjadi kapan saja. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Saat fajar, ketika alarm berbunyi, Li Qian bangun tepat waktu. Saat dia keluar dari tenda, dia melihat sekeliling dan melihat Emilia berdiri di dekat api unggun, tenggelam dalam pikirannya. Karena ini adalah giliran malam terakhirnya, dan hari sudah hampir fajar ketika dia selesai, Li Qian mengemasi semua tenda. Apa yang sedang kamu pikirkan? Li Qian berjalan mendekat dan menyapa Ami. Tidak apa-apa, hanya sedang berpikir keras, jawab Ami santai. Li Qian mengingatkannya, masih ada waktu. Kamu bisa kembali dan tidur siang lagi. Baiklah. Ami mengangguk dan bersiap kembali ke tendanya. Li Qian berjalan ke api unggun, melihat bangku kecil di tanah, dan tersenyum. Dia tidak tahu setan kecil cerdik mana yang membawanya masuk, tetapi itu mengingatkannya pada pengalamannya menaiki kereta hijau di kehidupan sebelumnya. Setelah tersenyum, Li Qian duduk di bangku kecil tanpa ragu-ragu. Li Qian mengeluarkan sebotol air mineral, pasta gigi, dan sikat gigi dari kalung spasialnya dan mulai mencuci piring dengan santai. Karena hari sudah hampir fajar, saya memutuskan untuk bangun pagi. Setelah mencuci piring, Li Qian mengeluarkan sepotong roti dan mulai memakannya dengan santai. Kalian tampaknya bersenang-senang, ujar Senior Adu sambil bercanda, muncul entah dari mana. Li Qian tersenyum pada Senior Adu dan menyerahkan sepotong roti kepadanya. Senior Adu, kamu bangun pagi sekali, makanlah. Rasanya enak. Senior Du mengambil roti itu, merobeknya, lalu memakannya sambil mengunyah. Untungnya, saya telah mengembangkan kebiasaan setelah menghabiskan bertahun-tahun di dimensi yang berbeda. Li Qian, agak penasaran,
terus bertanya, kebiasaan apa? Jika aman, tidurlah yang cukup. Jika berbahaya, tetaplah waspada setiap saat, kata siswa senior Adu. Li Qian merasakan bahwa dia sengaja membagikan pengalamannya, dan secerca rasa terima kasih terpancar di matanya. Secara logika, seharusnya tidak ada bahaya dalam melindungi kami para pemula dan membiarkan kami bergerak di zona pemula, kan? Lanjut Li Qian. Haha. Senior Adu tertawa terbahak-bahak, kau cukup sadar diri, dan sejujurnya, hutan bayangan bulan ini memang area untuk pemula. Namun, dunia dimensional berbeda dengan game daring. Selalu ada kejutan dan keacakan. Zona pemula hanya relatif aman. Bukan berarti Anda bisa tenang. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar ini, meskipun dia masih belum begitu mengerti. Maka, keduanya mengobrol dan sarapan, membicarakan hal-hal di dimensi lain. Melalui percakapannya dengan siswa senior Adu, Li Qian menemukan bahwa pemahamannya tentang bidang dimensi telah semakin dalam. Setelah mengobrol sekitar setengah jam, tepat saat Li Qian bangkit untuk pergi mencari kayu bakar, jam komunikasi sementaranya tiba-tiba menyala. Bip bip bip. Lampu merah muncul di layar jam komunikasi, diikuti oleh suara alarm yang melengking. Melihat ini, senior Du segera bergegas, gerakannya secepat kilat. Saat melihat isi yang ditampilkan di jam komunikasi sementara di pergelangan tangan Li Qian, ekspresinya berubah drastis. Kelompok ketiga dalam bahaya. Setelah melirik jam komunikasi sementara Li Qian, senior Adu segera berbicara, suaranya serius. Tidak, aku harus pergi membantu. Aku serahkan urusan ini padamu. Senior Du adalah orang yang tegas, dan dia langsung mengambil keputusan setelah melihat pesan darurat di jam tangan komunikasi sementara. Li Qian mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi. Dilihat dari informasi yang ditayangkan pada jam komunikasi sementara, situasinya tampaknya cukup serius. Li Qian tahu betul seperti apa kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Dia bukanlah yang terbaik maupun yang terburuk. Dalam situasi di mana bahkan siswa senior yang bertugas perlu mengirimkan permintaan bantuan, pergi ke sana sendiri tidak akan memberikan banyak keuntungan dalam situasi tersebut. Hal lain yang sangat penting adalah, di antara keenam mahasiswa baru, kekuatan tempurnya termasuk yang terbaik. Senior Adu telah pergi, dan dia harus memikul tanggung jawab untuk melindunginya. Apa yang terjadi? Setiap mahasiswa baru memiliki jam komunikasi sementara, jadi yang lain tentu saja mendengar alarm yang keras itu. Mereka bergegas keluar tenda satu demi satu, dan Ding Ganmao adalah yang pertama bertanya. Semua mata tertuju pada Li Qian. Giliran dia bertugas malam, dan dia seharusnya bisa mengetahui lebih banyak informasi. Melihat kebingungan di wajah semua orang, Li Qian segera menjelaskan, kelompok ketiga telah menghadapi situasi berbahaya dan mengirimkan sinyal darurat. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, senior Adu sudah bergegas untuk memberikan bantuan. Apa? Ada sesuatu yang terjadi pada Fei Fei? Tidak, aku harus membantunya. Mendengar penjelasan Li Qian, wajah Amelia langsung menunjukkan kecemasan. Yao Yan juga ada di kelompok ketiga. Mungkinkah dia juga menghadapi bahaya? Wu Mingming juga tampak khawatir. Melihat kerumunan orang yang gelisah, semuanya ingin segera bergegas. Li Qian dengan rasional menyarankan, saran pribadi saya, sebaiknya kita tetap di sini. Adu senior sudah pergi ke sana, mereka akan baik-baik saja. Wu Mingming terus menggelengkan kepalanya, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Jelaslah bahwa dia dan Yao Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Mereka bahkan mungkin berpacaran. Li Qian dapat memahami perasaannya, tetapi saat ini, merasa cemas tidaklah ada gunanya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Dia menatap Wu Mingming dengan ekspresi tak berdaya, apa yang bisa kita lakukan jika terjadi sesuatu? Kata-kata ini bagaikan seember air dingin yang dituangkan langsung ke kepala Wu Mingming, membuatnya merinding hingga ke tulang. Kata-kata Li Qian, meskipun agak kejam, memang benar. Dalam situasi di mana seorang siswa senior yang bertugas bisa mengirimkan sinyal darurat, kedatangan mereka sama sekali tidak akan berguna. Mereka bahkan mungkin menjadi beban bagi orang tua mereka, suatu kewajiban. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wu Mingming tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Li Qian, lalu menunjukkan ekspresi kosong dan tak berdaya. Sederhana saja, tunggu saja. Kali ini, Ding Ganmao yang berbicara. Jelas, dia menyetujui rencana Li Qian. Menunggu di sini saja bukan solusi. Kita bisa menyelinap dan memeriksa situasinya. Wang Zhonghan mengemukakan pendapatnya, tetaplah di pinggiran, amati situasi, dan jika mampu campur tangan, bantulah. Jika tidak mampu, mundurlah. Bab 290. Saran Wang Zhonghan disetujui oleh sebagian besar siswa. Li Qian merasa agak tidak pantas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Minoritas harus mematuhi mayoritas, jadi ia tak punya pilihan selain mengikuti kelompoknya. Saat itu, melawan kehendak kolektif bukanlah hal yang baik. Begitu keputusan dibuat, semua orang langsung bertindak tanpa ragu. Dipandu oleh jam tangan komunikasi sementara, mereka dengan cepat mengetahui lokasi insiden yang melibatkan kelompok ketiga. Setelah berkemas dengan cepat, mereka langsung berangkat menuju lokasi di mana kelompok ketiga mengalami kecelakaan dalam garis yang hampir lurus. 4 kelompok siswa memasuki hutan bayangan bulan untuk berlatih. Meskipun mereka menempuh 4 arah yang berbeda, jarak di antara mereka tidaklah jauh.
Mereka yang mampu masuk ke 8 universitas teratas semuanya sehat secara fisik, dan mereka juga telah mengalami proses umpan balik kontrak sebagai jaring pengaman. Maka mereka pun berlari cepat, dan setelah kira-kira 45 menit, kelompok yang beranggotakan 6 orang itu akhirnya mendekati lokasi di mana kelompok ketiga menemui masalah. Mereka baru saja mendekati tujuan mereka ketika mereka mendengar suara. Ada tanda-tanda pertempuran di sana. Wang Zhonghan menunjuk ke arah tertentu dan mengingatkan mereka. Ayo kita menyelinap ke sana perlahan-lahan, usul Ding Ganmao sambil mengerutkan kening saat melihat lokasi pertempuran. Kelompok itu bertukar pandang sebentar, lalu mengangguk serempak, mencapai konsensus sebelum segera mengambil tindakan. Mereka melambat secara signifikan, diam-diam melangkah maju. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang agak familiar terdengar melalui jam komunikasi sementara mereka. Sekarang kami sudah di sini, berhentilah berlama-lama dan datanglah bantu kami. Suara itu berasal dari instruktur Zhou. Mendengar ini, keenam orang itu langsung mempercepat langkah mereka tanpa ragu. Tak lama kemudian, keenamnya pun tiba di tempat kejadian perkara, di mana pertempuran sangat sengit, bahkan berbahaya. Sekelompok kecil orang dikelilingi oleh sedikitnya 100 kucing. Mereka adalah kucing berekor 1, kucing berekor 2, dan kucing berekor 3. Bukan, mereka adalah kucing berekor 3 hasil mutasi. Li Qian mengenali identitas kucing-kucing peliharaan ini hanya dengan sekali pandang. Beberapa di antaranya terlihat lebih besar dan memiliki wajah yang tampak lebih garang, tidak seperti kucing berekor 3 pada umumnya. Melihat keenam orang itu muncul, instruktur Zhou segera menjelaskan situasi terkini. Kami berempat akan menangani kucing berekor 3 ini dan kucing berekor 3 yang bermutasi. Kalian bisa menangani kucing berekor 2 dan kucing berekor 1 yang tersisa. Mendengar ini, Li Qian tanpa ragu-ragu langsung menyerbu ke medan perang. Dengan bergabungnya mereka berenam, tekanan pada Yao Yan, Gu Feifei, dan 6 orang lainnya sangat berkurang. Kamu sebaiknya turun dulu, kata Li Qian sambil mengambil tempat seorang anak laki-laki. Dia tidak tahu nama anak laki-laki itu. Ada 25 orang dalam barisan mereka, dan mustahil baginya untuk mengingat nama setiap orang. Alasan Li Qian memintanya untuk mundur adalah karena ia melihat Li Qian terluka dan banyak bercak darah di sekujur tubuhnya. Selain itu, hewan peliharaannya juga tampak dalam kondisi yang kurang baik. Situasi ini cukup umum dalam kelompok mereka. Hampir semua orang terluka, tetapi untungnya, tidak ada cedera yang tampaknya sangat serius. Dengan bergabungnya Li Qian dan timnya yang beranggotakan 6 orang, situasi langsung stabil, setidaknya Zhou dan timnya tidak perlu lagi datang membantu dari waktu ke waktu. 7, 6, bersabarlah, jangan terburu-buru, Li Qian memberi instruksi setelah memanggil 2 binatang peliharaan. Li Qian selalu mengingat satu prinsip, semakin besar pertempuran atau operasi, seseorang harus semakin berhati-hati dan waspada. Koloni kucing yang muncul di sini jelas tidak normal. Dengan ukuran sebesar itu, apalagi pendatang baru seperti mereka, bahkan veteran berpengalaman seperti senior Du pun bisa ketahuan jika mereka bertemu sendirian. Secara logika, ia tidak akan muncul di peta pemula seperti Monsado Forest. Karena situasi ini, situasi musuh tidak begitu jelas, jadi Li Qian memilih strategi yang relatif konservatif. Dia melihat Wang Zhonghan, Ding Ganmao, dan Amelia semuanya bertarung sekuat tenaga dan tidak mengatakan apapun untuk mengingatkan mereka. Segala sesuatu sebelumnya hanyalah spekulasi saya sendiri dan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk persuasi. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Pertempuran pun dimulai dengan sungguh-sungguh. Dengan bergabungnya Li Qian dan timnya, situasinya membaik secara signifikan. 2 binatang peliharaan Li Qian, naga bersisik biru dan salamander iblis api beku, tidak lebih dari serangan pengurang dimensi jika dibandingkan dengan kucing ekor 2, yang potensi rasnya hanya berada pada peringkat elit 3. Sedangkan untuk kucing ekor 1, yang potensi rasnya hanya pada peringkat ke-9 biasa, tidak perlu disebutkan sama sekali. Karena pertempuran yang kacau, Li Qian tidak bisa terlalu memperhatikan situasi. Ada cukup banyak kucing di sekitar, tetapi menangkap satu yang hidup-hidup tidak akan mudah, jadi dia tidak memikirkan misinya saat ini. Sambil bertempur, Li Qian juga mengamati situasi di kedua medan perang. Di pihak mereka, mereka telah memperoleh sedikit keuntungan, sementara di sisi lain, instruktur Zhou dan ketiga siswa senior juga secara bertahap mengambil inisiatif. Sekelompok kucing berekor 3, sekitar 15 atau 16 jumlahnya, ditambah 3 kucing berekor 3 yang bermutasi, tentu saja tidak sekuat lawan mereka, tetapi mereka tidak memiliki keunggulan apapun atas hewan peliharaan instruktur Zhou dan teman-temannya. Terlebih lagi, karena kucing berekor 3 ini tidak banyak bekerja sama dan memiliki kerja sama tim yang sangat rendah, mereka sebenarnya tidak sebanding dengan 4 manusia dan 13 hewan peliharaan dalam pertarungan sesungguhnya. Hati-hati. Pertarungan masih berlangsung ketika tiba-tiba, instruktur Zhou menemukan seekor kucing berkepala 3 dan berekor 3 telah berkeliaran di area pertarungan antara Li Qian dan timnya. Karena situasinya terjadi begitu tiba-tiba, tidak seorang pun dari mereka berempat punya waktu untuk menghentikannya, atau setidaknya tidak segera. Mereka hanya bisa menawarkan pengingat langsung. Kucing ekor 3 berbeda dari kucing ekor 2 dan kucing ekor 1. Potensi rasnya telah mencapai level komandan. Meskipun baru mencapai level komandan keempat, ia masih belum dapat dilawan oleh para pendatang baru saat ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan instruktur Zhou dan ketiga orang lainnya.
Jadi saat melihat pemandangan ini, baik instruktur Zhou maupun ketiga siswa senior tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi cemas. Saat melihat kucing berkepala 3 dan berekor 3 menerkam ke arahnya, Wang Zhonghan mengambil inisiatif dan menjadi orang pertama yang menyerbu ke depan. Kedua binatang peliharaannya, Golden Iron Warrior dan Ironclad Warrior, keduanya adalah binatang humanoid, dan kekuatan serangan mereka sangat mencengangkan, mengandalkan pedang tajam di tangan mereka. Meski keduanya hanya berada pada level elit pemula, kedua hewan peliharaan itu, yang bekerja sama, berhasil menghentikan kucing berekor 3 dalam waktu singkat. Dinggan mau mengikuti dan memerintahkan dua binatang peliharaannya untuk menghalangi kucing berekor 3. Namun, situasinya jelas tidak sebaik Wang Zhonghan. Meskipun ia hampir tidak bisa bertahan, situasinya masih cukup kritis. Melihat situasi ini, Li Qian langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia langsung memerintahkan 7 dan 6 untuk menghadapi kucing liar berekor 3 yang ketiga. Baik naga sisik biru maupun salamander iblis api beku adalah hewan peliharaan yang kuat dengan potensi untuk menjadi penguasa. Salamander iblis api beku, khususnya, telah mencapai peringkat ke-9 penguasa, membuat kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Meskipun kekuatannya tampak lebih rendah dibandingkan kucing berekor 3 yang telah mencapai tingkat komandan, namun kekuatan tempurnya sesungguhnya tidak kalah. Keduanya menggabungkan kekuatan mereka dan langsung menekan kucing berekor 3. Bersambung,